Sebentar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah terlihat, Bu. Ya, jadi sebenarnya depresiasi itu adalah pengalokasian gitu ya. Pengalokasian harga perolehan aset sepanjang umur ekonomis aset yang bersangkutan. Ya, jadi dialokasikan sepanjang umur ekonomis aset yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan depresiasi. Nah, atau biasanya disebut juga dengan penyusutan. Nah, di sini ada beberapa istilah. Tadi pada waktu kalian menjelaskan terkait dengan aset 4 ya, aset sumber-sumber daya alam, itu istilahnya bukan depresiasi tapi deplesi. Itu sama juga, penyusutan juga. Tapi menggunakan istilahnya depresi. Kemudian seperti aset tidak berwujud ya, hak paten, terus kemudian itu trademark, lisensi, nah kayak gitu, itu istilahnya untuk penyusutan adalah amortisasi. Nah, jadi yang membuat beda itu adalah istilahnya saja, tapi semuanya sama, baik depresiasi, depresi maupun amortisasi itu adalah sebenarnya untuk penyusutan. Ya, nah penyusutan itu karena apa? Gitu ya, penyusutan itu karena ada faktor usia, faktor ekonomis, mempunyai umur ekonomis, umurnya terbatas. Makanya kenapa tanah itu tidak disusutkan? Karena tanah itu umur ekonomisnya tidak terbatas. Karena wujud tanah dari kapanpun ya seperti itu, mulai dari kamu TK sampai kamu kuliah begini kan, tanah tidak berubah. Ya, tapi kalau misalnya bangunan atau peralatan pasti berubah. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah, nah ini kan beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya, bahwa dalam depresiasi kita itu ada nanti ada harga perolehan, terus kemudian ada yang namanya nilai residu atau nilai sisa, ini adalah nilai yang diestimasi, nah. Karena apa? Kita ngitungnya itu kan di depan. Kita ngitungnya di depan, bukan di belakang. Pada waktu kita beli, pada saat itu mau kita pakai, pada saat itu juga kita harus menghitung depresiasi. Nah, sedangkan nilai residu itu kan nilai di akhir umur ekonomisnya habis. Nah, kalau akhir umur ekonomisnya habis kan berarti nunggunya nanti. Nah, itu tidak mungkin. Maka dari itu nilai residu ini adalah dengan menggunakan estimasi, perkiraan, ya. Terus kemudian setelah nilai residu, itu lagi adalah umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu umur di mana aset tersebut itu mampu, masih efektif dipakai untuk kegiatan operasional. Ya, kemarin pada waktu apa itu kemarin ya? Siapa itu kemarin? Kalian waktu presentasi kayak gitu ya. Nah, akhirnya kan menemukan banyak hal di situ. Banyak hal, ada perusahaan yang tidak melakukan depresiasi dan cenderungnya mereka tidak melakukan. Ya karena mereka nggak ngerti apa itu sebenarnya depresiasi. Karena di dalam praktek itu semuanya ngukurnya tuh mesti pakai uang. Nah, dipikir depresiasi itu juga begitu. Pakainya pakai uang gitu. Padahal nggak ada uangnya sama sekali. Nah, kita menjelaskan, saya yakin kamu menjelaskan ke mereka itu sulitnya setengah mati. Apa itu depresiasi? Ya toh? Kamu mesti kesulitan itu. Karena yang paham tentang itu gitu ya, itu memang orang akuntansi. Karena kalau orang awam itu pasti larinya itu mesti ke kas. Kita nggak dapat kas, kita nggak ngeluarin kas, nah kayak gitu. Makanya kenapa Ibu concern untuk kamu masuk ke praktek biar tahu gitu bagaimana sebenarnya
kondisi di lapangan. Terus kemudian di sini yang jelas adalah mesti faktor fisik dari aset itu. Nah, di sini ada contoh, ada secara fisik maupun secara manfaat ekonomi. Contoh ya, contoh misalnya mobil. Mobil itu sebenarnya kalau dilihat itu secara ekonomi itu 5 tahun cuman. Umurnya itu 5 tahun. Tapi kalau dilihat fisiknya sampai 20 tahun, 30 tahun ya tidak ada masalah. Tapi tidak ekonomis. Nah, yang kita pakai dasar untuk menghitung depresiasi adalah umur ekonomis, bukan umur fisik. Makanya nanti ada yang namanya apa itu nanti revaluasi gitu ya. Kemarin ada juga, saya juga lupa apakah di kelasmu atau di kelas yang lain. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau umur ekonomisnya habis? Tapi aset tersebut masih bisa dipakai. Bagaimana? Kemarin nggak tahu saya, tapi saya sampaikan aja. Tapi ada yang pertanyaan seperti itu. Jadi gini, kalau umur ekonomisnya itu habis, gitu ya. Kalau kata udah 5 tahun, nanti saya kasih contoh misalnya kayak gini ya. Sebentar, saya tak tunjukin ke kamu dulu. Ada tabel seingat saya. Nah ini misalnya ada tabel depresiasi seperti ini. Ini ada aset. Saya pakai contoh ya. Aset nilainya adalah 85 juta. Terus kemudian didepresiasi, ini dengan garis lurus, dengan nilai sisa 8.500.000. Didepresiasinya 5 tahun. Ini. Ya, per tahunnya ini 15.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tahun ke-6? Ini kan tahun ke-5. Tahun ke-5 masih ada, depresiasi masih ada. Tahun ke-6 bagaimana? Sedangkan mesin itu masih bisa dipakai. Untuk kegiatan operasional masih bisa dipakai. Tapi nilainya udah habis Bu di sini. Nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tahun ke-6 tetap dipakai. Tahun 6 tetap dipakai. Terus nanti keterangannya ya di catatan atas laporan keuangan diberi keterangan bahwa aset mesin dengan nomor rangka bla 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 gitu ya. Yang mempunyai nilai buku 8.500.000 misalnya dan nilai ekonomisnya sudah 0 ya kan, sudah habis toh, dan 0, tapi aset tersebut masih bisa dipakai untuk kegiatan operasional. Nggak apa-apa. Sehingga tahun ke-5 dan tahun ke-6 gitu ya, itu penyajian aset tersebut di dalam laporan posisi keuangan akan sama. Sama, yaitu dengan nilai buku 8.500. Nggak ada masalah. Tapi kalau dulu kondisi seperti itu boleh berlangsung terus, nggak ada masalah. Tapi sekarang tidak boleh. Sekarang hanya diberi waktu 1 tahun. Jadi tahun ke-6 nggak ada masalah. Tahun ke-7 yang jadi masalah. Karena di tahun ke-7 kita harus ngitung lagi. Kalau ternyata aset itu masih masih bisa dipakai. Berarti kan tahun ke-7 bisa jadi itu ada yang namanya servis misalnya. Ada servis besar. Terus bisa menambah. Itu kalau ada servis besar. Kalau nggak ada, Bu, ternyata masih baik-baik saja kok. Ya sudah, enggak apa-apa. Dinilai kembali. Direvaluasi kembali. Nah, nanti kalau sudah direvaluasi, dinilai kembali gitu ya. Lalu dilakukan depresiasi yang baru. Gitu. Diperkirakan kira-kira berumur berapa. Cuma 2 tahun, Bu, ya enggak apa-apa. 3 tahun ya tidak ada masalah. Gitu caranya. Ya, untuk melakukan depresiasi. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Kembali lagi. Tadi nilai ekonomis itu adalah taksiran. Nah, sekarang kan tergantung pemakaian. Pemakaiannya seperti apa? Contoh aja lah sekarang HP. HP dengan merek yang sama, harga yang sama, tapi dipakai
oleh dua orang yang berbeda. Kira-kira umur ekonomisnya bisa sama apa enggak? Bisa jadi enggak. Yang satu itu anaknya ceroboh, berkali-kali jatuh, tapi yang satu itu anaknya itu perimpen, dia hati-hati, sangat dihati-hati. Sehingga dipakai lama pun tidak ada masalah, tapi yang satunya dipakai belum ada setahun ya sudah jebol. Karena berkali-kali jatuh itu tadi. Nah, kayak gitu loh. Jadi, barang yang sama tapi tergantung pemakaiannya berbeda, itu juga akan menyebabkan masalah di umur ekonomis itu. Ya. Nah, jadi umur ekonomis nanti itu sesuai dengan undang-undang mengikuti undang-undang perpajakan itu. Jadi tidak serta-merta langsung dibuat tersendiri, ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah nih, oke. Ada beberapa hal gitu ya. Ada beberapa metode yang kalian sudah pelajari di situ. Metode yang paling gampang itu adalah metode garis lurus. Saya tidak menyalahkan kalian pada waktu kalian melakukan survei kemarin begitu ya. Kalau menyarankan menggunakan metode garis lurus walaupun sebenarnya itu kurang tepat kalau dipakai untuk transportasi kayak kemarin itu ya, yang topik transportasi. Karena kalau transportasi mesti kaitannya sama aktivitas. Jadi mesti awal beli itu langsung di push untuk didepresiasi lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun setelahnya itu gitu. Itu adalah secara teori. Tapi kalau kalian menyarankan dengan menggunakan metode garis lurus, saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena ini adalah metode yang memang paling gampang yang bisa diterapkan di masyarakat. Ya. Kecuali kalau perusahaannya dia sudah besar, sudah punya akuntan, sistemnya sudah terbentuk, nah kayak begitu. Nah, itu baru kalian menyarankan dengan menggunakan metode yang tepat. Karena itu nanti akan menghasilkan laporan keuangan yang tepat pula. Tapi kalau untuk UKM, kalau mereka yang masih belum apa ya istilahnya, belum bisa menggunakan informasi akuntansi dengan baik, ya nggak apa-apa pakai garis lurus. Yang penting dia sudah ngerti bahwa aset yang dia punya itu semakin lama nilainya akan semakin turun. Maka perlu dilakukan yang namanya penyusutan. Ya. Nah, ini di sini metode yang paling gampang tadi garis lurus, di mana metode ini akan menghasilkan nilai depresiasi yang sama setiap tahun. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi manfaat ekonomi dari aset itu. Nah, ini misalnya ini tadi saya pakai contoh ya. Ini membeli forklift harganya 85 juta, umurnya 5 tahun, nilai residunya 8,5. Itu kalau kita masukkan ke dalam rumus ini berarti 85 dikurangi 8,5 dibagi 5. Sehingga kalau misalnya kita lakukan apa namanya per tahunnya itu akan ketemu 15.300 itu tadi ya. Ini untuk hitungan ini. Nah, sekarang hitungan ini tadi gitu ya, hitungan ini tadi itu saya buat dalam bentuk tabel depresiasi. Nah, tabelnya begini caranya. Jadi tahun yang 0, tahun 0 itu tahun beli ya. Terus kemudian di kolom berikutnya ada beban depresiasi. Di kolom tengah ada akumulasi depresiasi. Kemudian di berikutnya ada nilai buku. Ya. Akumulasi depresiasi itu penjumlahan. Penjumlahan dari beban depresiasi tahun ke-1 ditambah tahun kedua dan seterusnya. Kemudian nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Ya, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Nah, caranya jadi tahun ke-0 ya, tahun ke-0 itu adalah tahun yang kita beli. Nah, berarti kita langsung masuk ke nilai buku. Ingat tadi definisi dari nilai buku apa? Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Karena akumulasinya masih 0 ya berarti sebesar harga perolehan aja. Ya. Terus kemudian nah ini beban depresiasinya per tahun kan sama, 5 tahun bersama 15.300.
Terus kemudian ada akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi ini tadi saya bilang penjumlahan. Nah, ini tahun pertama berarti ini ditambah ini ketemu 15.300 ya. Terus kemudian nilai bukunya berarti 85 dikurangi 15.300 begitu. 69 ya. Terus tahun kedua 15.300 gitu ya. Berarti akumulasinya ditambah. Tahun ke-1 tambah tahun kedua ketemu 30.600. Ya. Terus kemudian nilai bukunya berarti 85 dikurangi 30.600. Temunya ini 54.400. Kalian bingung enggak bikin ini dari tabel itu? Enggak ya? Oke, karena yang on cam cuma Sesa yang mengatakan tidak ya, jadi berarti saya acuannya adalah Sesa ya. Oke, ya berarti tidak masalah. Nah, ini tabel ini nanti dibuat untuk semua metode. Ya, semua metode yang dipakai. Nah, metode ini adalah untuk yang istilahnya itu kita 1 Januari atau 15 Januari lah patokannya ya sampai dengan 31 Desember. 1 tahun full. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya parsial? Nah, enggak apa-apa. Parsial misalnya aset kita belinya itu misalnya kita belinya aset tanggal, taruh kata tanggal misalnya tanggal 10 Maret loh. Nah, kayak gitu misalnya. 10 Maret ya. 10 Maret enggak apa-apa. Nanti di tahun ke-0 ini ya ini sebesar ini. Nah, caranya kalau misalnya 10 Maret taruh kata begitu. Terus kamu tetap dengan metode ini dulu. Nah, kayak gini dulu, Nak. Tetap itu. Nah, ini untuk 1 tahun full. Nah, problemnya kalau itu tadi tanggal 10 Maret, nah berarti kan ada masalah di sini adalah tahun ke-1. Tahun ke-1 kan berarti tanggal Maret sampai dengan Desember kan? Cuma berapa bulan? 10. 10. 10 toh. Enggak apa-apa, Nak. Nanti beban depresiasinya sini kalikan 10 per 12. Setelah yang kamu temukan ini, lalu kalikan 10 per 12. Itu. Ya, nanti kan ketemu. Nah, tahun kedua berarti kan sudah 1 tahun. Januari sampai dengan Desember. Nah, terus tahun kedua segini. 3 segini, 4 segini, 5 segini. Nah, berarti mesti ada tahun yang terakhir yang cuma 2 bulan. Yang di tahun ke-6. Cuma 2 bulan yaitu Januari dan Februari. Karena totalnya harus 5 tahun itu. Ya, karena di sini cuma 10 bulan berarti nanti di tahun yang ke-6 itu ada 2 bulan. Gitu caranya. Dalam membuat tabel. Itu untuk apapun seperti itu. Jadi jangan berhenti sampai di 15.300 di tahun ke-5, salah. Karena nanti di sini nilai sisanya masih belum ini. Jadi intinya adalah 5 tahun itu 5 tahun utuh. Artinya kalau 5 tahun utuh 1 tahun berapa? 12 bulan ya sudah. Berarti 12 bulan kali 5. Gitu loh. Nah, kalau kasus yang tadi saya sampaikan berarti kan di sini 10 tuh. Di sini 10. Ini 10, ini 12, 12, 12, 12. Kan kurang 2. Lah, berarti buka lagi 1 baris di sini adalah 6. Tapi cuma 2 bulan gitu. Ya, langsung kalikan dengan 15.300 kali 2 per 12. Gitu aja, lebih gampang. Bisa dipahami? Saya, itu untuk parsial. Terus kemudian ini metode aktivitas. Nah, metode aktivitas ini memang tergantung dari aktivitas perusahaan itu, ya. Sebenarnya kayak kasusnya yang kemarin itu, yang transportasi itu, ini salah satu metode yang bisa direkomend. Semakin sering mobil itu keluar, gitu ya, maka harus segera disusutkannya juga semakin tinggi. Metode aktivitas ini. Ya, contoh lagi yang seperti itu tuh adalah yang ini, pabrik gula. Di pabrik gula itu aktivitasnya kan per semester. Jadi ada masa giling, ada masa apa tuh istilahnya? Pemeliharaan.
Pada waktu masa pemeliharaan itu di mana menanam tebu. Tebu kan nggak bisa kita tiup langsung jedul dari tinggi, kan nggak bisa. Kan ada proses waktu. Nah, itu dipakai untuk masa pemeliharaan. Nah, artinya pada waktu masa giling, mesin itu akan bekerja 24 jam. Tidak berhenti. Ya, maka dari itu pada waktu masa giling itu depresiasi harus segera ditinggikan. Karena nanti pada waktu pemeliharaan mesin itu mati, cetak, nggak beroperasi sama sekali. Beda loh ya dengan pabrik misalnya kue. Kalau pabrik kue kan bahan bakunya itu ada terus. Pabrik rokok, bahan bakunya ada terus dia. Tapi kalau pabrik gula nggak bisa, karena bahan bakunya tebu. Dan tebu itu harus ditanam. Ditanam itu untuk tinggi, butuh waktu. Tapi kalau pabrik kue, terigu ada, gula ada, mentega ada, siap setiap saat. Nah, kalau di situ itu pabrik kue itu macam-macam. Atau pabrik obat-obatan. Itu kan semua bahan tersedia semua, tidak harus menunggu ditanam. Gitu. Nah, kalau pabrik obat-obatan, kalian bisa menggunakan garis lurus bisa. Karena dia terus beroperasi selama 24 jam. Nggak ada masalah menggunakan metode garis lurus. Beda dengan kasus yang pabrik gula tadi. Kalau pabrik gula itu tadi, bahan bakunya, problemnya adalah di bahan baku. Kalau obat kan nggak ada bahan bakunya kan nggak problem. Pabrik roti atau kue atau snack kan juga nggak problem bahan bakunya. Mereka tersedia terus. Nah itu kalau pakai garis lurus nggak ada masalah. Karena memang dia beroperasi 24 jam. Paham ya nak? Jadi perbedaan di dalam praktek penerapannya itu sebenarnya harusnya mengikuti sesuai dengan realita di lapangan. Artinya mengikuti bagaimana proses yang ada di perusahaan masing-masing. Karena setiap perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Seperti tadi sudah saya jelaskan itu tadi. Ya. Terus kemudian ini metode aktivitas, caranya sebenarnya sama dengan menggunakan metode garis lurus. Cuma yang membuat beda di bawahnya sini pembaginya bukan umur, tapi adalah bisa jam waktu, bisa unit produksi, gitu. Nah ini nanti mesti yang tinggi di tahun-tahun awal, karena memang aktivitasnya di tahun-tahun awal yang lebih tinggi. Terus kemudian, nah kayak kasus yang tadi saya sampaikan tadi, ini misalnya ada masa produksi ada 40.000 jam. Ya udah langsung aja nanti di sini 85 juta dikurangi 8,5 dibagi dengan 40.000 jam. Itu nanti akan ketemu beban depresiasi per jam. Ya, beban depresiasi per jam. Nah, beban depresiasi per jam itu nanti akan dikalikan gitu ya, akan dikalikan tergantung pada itu aktivitasnya per tahun itu berapa. Semakin banyak aktivitasnya maka depresiasinya semakin tinggi. Nah, itu penggunaan metode ini. Unit aktivitas. Nah, kalau saldo menurun, ini ya, angka tahun, memang angka tahun itu lebih jelimet kalau dibilang dibandingkan dengan metode yang lain. Ini di dalam praktek memang sih, saya masih saya masih belum menemukan yang menggunakan metode angka tahun. Karena memang metode ini sangat jelimet sekali. Kalau di dalam praktek ya paling banyak itu ya garis lurus itu. Paling banyak itu. Karena mereka nggak mau jelimet. Gitu. Mungkin ada tapi cuma mungkin saya belum menemukan itu. Untuk yang saldo menurun itu. Yang untuk apa? Angka tahun. Ya. Terus
Kemudian untuk saldo menurun yang kedua yaitu dengan double declining itu ya. Itu sama dengan angka tahun. Jadi tingginya di atas, di awal-awal tahun itu tinggi, tapi setelah itu enggak. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini kalau mau menggunakan pembebanan, nah, pembebanan itu ini dari mana, Bu? Misalnya gini caranya. Caranya ini pecahan gini ya. Umurnya berapa? 5 tahun. Oke, berarti 5 tahun itu kamu jumlah semua. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 kayak gitu. Ya, itu nanti menjadikan penyebutnya ini 15. Nah, pembilangnya adalah dimulai dari angka yang besar. Makanya kalau di sini saya menyarankan pada waktu kamu mencari penyebut itu jangan dimulai dari angka 1. Jangan. Karena nanti khawatir kamu akan salah menyebutkan di tahun pertama itu 1/15 gitu loh. Ya, jadi mulailah dari yang angka paling besar. Misalnya umurnya berapa? 10 tahun. Ya sudah, mulai aja dari 10. 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 tambah 6 dan seterusnya. Sampai ditambah 1. Untuk mencari penyebutnya ini. Gitu. Terus ini adalah yang paling besar. Kalau lainnya sih sama, ya. Sama yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Tapi ini dikalikan dengan pecahan depresiasinya itu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagaimana kalau ini parsial? Artinya parsial seperti yang tadi saya sampaikan ke kalian. Lah, kalian bahwa kalau umurnya tidak pas Januari, nggak masalah. Ingat ya, satu kode ini adalah dipakai untuk 12 bulan. Saya tunjukkan begitu jelimetnya ini ya, saya pakai kasus yang tadi ya, misalnya tak coba di sini ada enggak? Nah ini. Oh ini kamu nanti bingung kalau gini sih, sebentar ya. Tak buatin slide aja baru. Gini aja ya. Sebentar. Terus cariin gini aja ya. Jadi misalnya taruh kata begini. Tadi itu kan berapa tadi ya? Gini aja ya. Tadi itu per tahunnya 15.300 ya, masih ingat ya? Nah, ini asumsinya misalnya begini. Asumsi taruh kata ini ya, bentar ya. Ini tak hilangin aja deh. Ya. Nah, misalnya gini. Asumsinya tadi aset misalnya ya. Aset berapa tadi? Misalnya 10 Maret ya. 10 Maret taruh kata 2020. Nah, wes misalnya kayak gitu ya. Kita asumsinya kamu udah ngitung yang ketemu 15.300 tadi, itu untuk yang garis lurus. Tapi ini yang angka tahun misalnya. Oke, tahun yang pertama berarti kamu begini. Tahun yang pertama berarti 5 per 15, 5 per 15 gitu ya. Itu kali ini apa itu namanya? Harga perolehan tadi. Nah, ini kita tulis gini ya. Harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, gini kali gitu. Kan umurnya cuma 10 bulan. Nah, kali 10 per 12. Ini tahun yang pertama. Tahun yang kedua. Nah, tahun yang kedua, ini kan cuma masih dipakai 10 per 12, anak.
Sedangkan ini seharusnya adalah 12 per 12. Nah, tahun yang kedua berarti 5 per 15 gitu ya. Itu kayak ini deh. Persis kayak ini. Saya sebentar tak copy-nya aja. Nah, tapi di sini bukan 10. Cuma 2 per 12. Terus ditambah. Nah, ada tambahannya. Nah, ini tidak saya masukkan 3 karena belum tahun ketiga. Nah, tambahannya berarti 4 per 15 kali ini. Nah, tapi 10 per 12. Gitu. Kenapa? Nah, ini tadi kan Maret ya. Ini tadi kan Maret sampai dengan Desember. Gitu kan? Nah, terus di tahun berikutnya berarti kurang 2 bulan untuk yang 5 per 15. Ya toh? Berarti 5 per 15 lagi, terus 2 bulan. Ini kan berarti Januari, Februari. Nah, ini mulai Maret lagi. Maret tapi di tahun yang kedua, tahun 21. Itu. Seterusnya seperti itu, gitu ya. Ini untuk yang kedua. Nah, yang ketiga berarti, saya copy dulu ya. Nah, sini berarti saya tulis 4. 15, di sini berapa? 2, Bu. 2. Pinter. Terus lagi nanti di bawahnya sini. Nah, bawahnya sini. Ini bukan 5 tapi 3. Pinter. 3. Gitu caranya. Yes. Terus berarti nanti sampai dengan kelima tetap sama ya. Terus yang 6 berarti, nah, kan cuma 2 bulan tok, gitu. Berarti yang ke-6 itu nanti 1/15 yang paling kecil kan? Ini 1/15 gini. Ini adalah 2. Begitu. Paham ruwetnya. Makanya kenapa metode ini itu jarang dipakai di praktek. Ruwet. Ya itu tadi. Ya, ini adalah metode angka tahun. Nggak apa-apa. Ya. Jadi makanya saya bilang jangan takut salah. Ungkapin aja apa menjadi pemikiran kalian. Paham ya, Nak? Oke. Ini adalah untuk depresiasi baik parsial maupun apa itu namanya. Ini caranya seperti itu. Kamu jadi kalau angka tahun nggak bisa kamu hitung-hitung biasa. Kamu harus bikin kayak begini dulu baru bikin tabel. Itu. Oke. Ya wis. Mungkin ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan. Ini langsung saya rangkum materinya ini. Ya, silahkan Sesa. Baik Bu, terima kasih. Saya izin bertanya yang mengenai metode aktivitas tadi Bu. Ya. Itu kan untuk umur asetnya kan bisa dihitung berdasarkan output dihasilkan ya Bu. Ya. Berarti itu sebenarnya hanya untuk mesin saja ataukah juga bisa kendaraan seperti yang Ibu beritahukan tadi ya Bu. Begitu Bu. Ya, Terima kasih. bisa untuk mesin, bisa untuk kendaraan. Kalau kendaraan ngitungnya kilometer, Nak, jarak. Jadi kalau untuk kendaraan itu kira-kira total dipakai untuk berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer gitu. Baik Bu, saya izin bertanya lagi boleh Ya, Bu? boleh, silakan. Kan untuk depresiasi itu semisal asetnya mau dijual itu kan tidak dilakukan depresiasi ya Bu. Lalu semisal awalnya itu perusahaan itu niatnya itu membeli untuk digunakan, tetapi di tengah periode itu asetnya tersebut itu akan dijual. Itu umur ekonomisnya itu harus direvisi ya Bu berarti? Enggak, jadi gini, nggak usah. Jadi pada waktu aset itu
kita kan pada waktu beli aset kan nggak punya niatan untuk dijual tuh. Nah, berarti kamu tetap ngitung sesuai dengan misalnya taruh kata garis lurus kayak tadi ya. Misalnya kayak contoh kayak gini. Misalnya ini tadi mana tabelnya tadi. Oke, misalnya kayak gini. Ya, saya pakai kayak begini. Terus kemudian kamu udah bikin kan kayak gini. Nah, tanpa karena kesalahan pemakaian atau apa gitu ya. Misalnya di tahun yang ketiga ini dijual. Ya toh, tahun ketiga dijual. Gitu. Dia masih punya nilai buku loh 39 juta. Dijual. Gimana Bu? Ya enggak apa-apa. Ya dijual aja. Nah, seperti yang saya sampaikan ke kalian dulu gitu. Jadi, sebentar tak buatin slide baru ya. Biar kamu lebih ya. Misalnya kayak gini, nggak ada masalah itu. Ini ya. Ini misalnya gini, tahun yang ketiga ya, contoh kata ya. Tahun ketiga, pasien rusak, dijual. Misalnya laku 40 juta. Kalau kata begitu. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kamu gunakan step yang saya ajarkan dulu itu. Masih ingat ada lima tahapan? Yang pertama, tahapan yang pertama kamu harus lihat akumulasi depresiasi. Kan gitu toh? Nah, dicek aja. Akumulasi depresiasinya berapa? Akumulasi depresiasinya dari tabel ini itu ketemu 45.900. Tulis di sini. Ini daripada mengganggu. 45.900. Tak tulis ya, 45.900. Nah, gini. Terus yang kedua apa? Disuruh cari nilai buku toh? Oke, nilai buku. Nah, nilai bukunya berapa? Kan kayak gitu toh. Nah, nilai bukunya berarti kalau misalnya kita sudah bikin tabel, kita tinggal ngelirik toh. 39.100. Itu kan nilai bukunya ini. Oke. Nah, 39.100. Oke, terus kemudian tahapan yang ketiga apa? Jual harga pasar. Harga pasarnya berapa? 40 juta. Udah. Nah, kalau dijual kan berarti ada 4 tahap toh. Berikutnya adalah untung atau rugi. Kan gitu toh? Nah, udah. Rumusnya apa? Ini 40 juta. Tak tulis gini ya, biar cepat ya. Apa Mbak? 40 juta dikurangi 39 ini. Ya. Berarti laba atau rugi? Untung apa rugi? Untung Bu, 900.000. Nah, untung 900. Sudah. Selesai. Kita bikin jurnal. Ya. Basicnya jurnal apa? Masih ingat basicnya? Kalau kita jual basicnya atau kita basicnya jurnal tuh gini, tulis di sini. Akumulasi depresiasi kan gini toh, basicnya dulu. Masih ingat? Nah, asumsinya kan gini. Nah, oke. Nah, tulis di sini dulu. Deng 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 deng. Sini mesin. Gini toh basicnya. Oke, akumulasi berapa? Itu tadi 39.100. Terus di sini mesinnya masih sebesar harga perolehan. Harga perolehannya berapa tadi?
85 ya? 85 juta ya? Gitu toh? Ya, 85 juta. Nah, sekarang kamu cek di sini. Gitu. Kalau kamu menjual, itu berarti kamu mesti dapat apa? Dapat kas toh? Nah, ya sudah. Ditulis kasnya di sini. Kasnya kan di debit. Gitu? Ketemu. Kasnya berapa? 40 juta. Nah. Gitu? Nah, terus sekarang kamu cek di sini. Ada keuntungan apa kerugian? Untung apa rugi? Untung, Bu. Untung. Oke, sekarang dilihat untungnya berapa. Oh iya ya benar. Oh ini salah nih. Akumulasinya 45 kok 39 tuh. Saya sah 45 900. Kan gini. Ya toh. Nah, terus kemudian ini untung. Keuntungan. Ya, keuntungannya berapa? 900.000. Iya, udah gini, tok, udah selesai. Apanya yang mau direvisi? Apa itu namanya? Direvisi depresiasi ya nggak perlu. Ya, paham ya? Jadi ya tinggal kamu cek aja. Kalau misalnya belum buat tabel ya jangan membuat tabel, nanti waktumu habis. Ya kamu ngitung satu-satu. Tahun ke-1 depresi segini, kedua begini, berarti akumulasinya segini. Nah, terus nilai bukunya berarti tinggal harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Makanya di sini saya membuat yang nomor 1 tuh mesti akumulasi depresiasi dulu gitu. Karena memang itu harus dilakukan dulu gitu. Paham ya, Nak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Oke. Silakan kalau ada lagi. Nah, kalau nggak ada ya sudah saya akhiri dulu. Besok jangan lupa ada kuliah tamu menggunakan link yang sama dengan yang kemarin di Zoom.